Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya ingin membahas sebuah power supply yang ada di depan saya ini ya. Ini bukan osiloskop ya teman-teman. Ini adalah power supply Raiden dengan tipe RD6024 ya. Power supply ini sangat powerful ya teman-teman, karena power supply ini bisa mengeluarkan voltase sampai 60 volt dengan arus maksimal itu sampai 24 ampere ya, dengan catatan untuk untuk supply atau catu dayanya itu 70 volt ya, dengan ampere 30 ampere ke atas. Nah, karena yang punya saya ini, saya pakai catu daya yang 54 volt seperti yang teman-teman lihat ini, 54 volt, dan arusnya itu 33 ampere. Jadi voltase yang bisa dihasilkan oleh power supply ini hanya bisa sampai 50 volt ya maksimalnya. Untuk ampernya itu bisa sampai 25 ya, 25 ampere. Power supply Raiden ini cocok banget ya bagi teman-teman yang penghobi elektronik ataupun tuser, tukang servis handphone, servis laptop dan lain-lain ya, karena memiliki voltase yang tinggi dan juga arus yang tinggi juga, namun bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk fitur-fitur yang lain, power supply ini memiliki banyak fitur ya teman-teman, karena power supply ini didesain untuk tuser, tukang servis atau penghobi elektronik yang ingin lebih praktis ya mengatur voltase dan ampernya. Untuk yang pertama ini, untuk mengatur voltase cukup tekan preset ya seperti ini teman-teman, dan langsung kita atur untuk voltasenya misalkan 10 dan tekan enter. Nah, setelah itu untuk ampernya bisa juga diatur langsung di sini. Setelah itu kita tekan sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan 15 ampere dan oke. Setelah itu nah kan udah 10 volt 15 ampere. Gampang banget ya untuk pengaturannya itu. Power supply ini emang gampang diatur. Dan untuk fitur yang kedua, power supply ini mempunyai memori ya teman-teman. Memori ini fungsinya untuk menyimpan data sesuai yang sudah kita atur ya. Misalkan teman-teman ingin menyimpan voltase dan arus di channel masing-masing, ini teman-teman tinggal atur ya. Nah, seperti ini. Di sini terlihat ya. Ada M1, M2, M3. Ini adalah memori ya, memori 1, memori 2, memori 3. Jadi teman-teman bisa atur di sini untuk menyimpan datanya. Misalkan ini saya akan atur M1 itu 5 volt 10 volt misalkan 9 volt ya, kita atur 9 volt, enter, dan arusnya itu kita atur di 12 ampere, enter. Nah, setelah itu teman-teman tinggal cari lagi M2 misalkan, kita atur di presetnya itu berapa volt ya, 7 volt misalkan, dengan arusnya itu 5 ampere misalkan ya. Nah, setelah itu kita kembali, dan untuk mengaktifkannya cukup kita tekan shift dan kita tekan yang sudah kita save tadi. Di sini 9 volt ya yang sudah kita save tadi, 12 ampere, tekan enter dan on off. Nah, seperti itu teman-teman.
Jadi power supply ini menyuguhkan fitur yang praktis, bisa diatur, bisa menyimpan data-data sesuai dengan yang kita inginkan, dan fitur yang lainnya juga tidak kalah pentingnya, yaitu bisa untuk charger baterai ya, bisa dipakai untuk charger baterai. Untuk charger baterai ini terlihat ya di sini teman-teman, ini di sini ada logo baterai, dan yang banana hijau ini adalah colokan untuk baterai plusnya ya, sedangkan yang hitam ini adalah negatif ya. Jadi yang merah positif, yang ini positif juga, tapi positif untuk ngecharger baterai, sedangkan ini negatif. Nah itu teman-teman. Yang ketiga fiturnya yaitu bisa ngecek temperatur ya teman-teman. Temperaturnya itu bisa apa itu namanya, power supply ini bisa mendeteksi temperatur. Yang keempat apa lagi ya, pokoknya kalau diulik ini banyak ya fiturnya. Dan yang gak kalah penting yaitu ada lubang USB ya. Di sini lubang USB data. USB data ini fungsinya untuk mengupgrade ataupun untuk menghubungkan power supply Raiden ini ke komputer. Nah, jadi kita bisa atur-atur di komputer melalui lubang USB ini dengan memakai kabel data tentunya ya. Untuk fitur ngecharger ya, untuk fitur charger dari power supply ini teman-teman bisa sambungkan untuk kabelnya ya, seperti yang saya coba lakukan ini saya sambungkan ya. Ini saya mau coba fitur charger, fitur ngecas dari power supply ini. Saya sambungkan kabelnya ke banana yang hijau, dan yang hitam negatif ini saya sambungkan ke yang hitam. Dan di sini untuk percobaannya saya memakai apa ini namanya, baterai Lion ya, baterai handphone. Setelah itu teman-teman sambungkan yang merahnya ini. Nah seperti ini ya. Dan di posisi ini teman-teman lihat, teman-teman lihat dengan teliti, ini tegangannya 4,25 ya, barusan 4,25 volt. Nah ini 4,25 volt yaitu tegangan dari baterainya ya teman-teman, tegangan dari baterainya. Nah untuk ngecharger baterai handphone seperti Lion ini, kita harus atur dulu voltasenya ya. Ini baterai Lion ini kita atur di 4,35 ya, 4,35 karena voltase maksimum dari baterai ini yaitu 4,35 volt. Nah saya atur di sini sebagai contoh aja ya teman-teman. Dan untuk arusnya saya atur di 1 ampere saja ya. Aduh saya lupa, 4,35 enter. Ampernya ini saya atur di 1 ampere aja, enter. Nah setelah itu langsung kita on kan ya. Nah kan ini terdengar ada suara relay, itu relay di dalam ya, relay di dalam. Dan teman-teman lihat konsumsi arusnya yaitu 0,043 ampere ya, berarti ini 420 miliampere ya. Konsumsi arusnya 410 miliampere. Nah seperti itu teman-teman ya untuk ngecharger sebuah baterai handphone. Nah ini juga bukan hanya untuk baterai handphone saja teman-teman, tapi juga bisa dipakai untuk ngecharger aki ya, aki mobil, aki motor,
itu bisa ya dipakai, tinggal kita sesuaikan aja ini voltase dan arusnya. Oke, kita tunggu ya. Sambil menunggu ya, kita cari tahu lagi kelebihan dari power supply ini. Dan untuk mencari tahunya, kita cari tahu tampilannya ya. Di sini untuk tampilannya kita bisa menekan tombol yang ini nih teman-teman, dan tampilannya berubah seperti ini ya. Teman bisa lihat di situ preset, iset, OVV, OCV ya, T-bat dan lain-lainnya ya. Dan untuk apa itu namanya, auto cut off-nya itu, cut off untuk arusnya ini teman-teman lihat di sini 0,010 ya, berarti 100 mA ya, jadi cut off dia. Sedangkan untuk cut off temperaturnya, apabila si baterainya sudah mencapai suhu 50 derajat Celcius, maka dia akan cut off otomatis. Jadi ini aman ya teman-teman, untuk charger baterai apapun, bisa dipakai untuk aki dan lain-lain. Dan tampilan lainnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dan ini untuk pengaturan yang lainnya ya teman-teman, tampilannya, stylenya. Terus ini yang memori tadi, dan ini untuk produk modelnya, produk SN, dan firmware-nya juga sudah ada di sini. Dan ini temperatur internal ya. Temperatur internalnya itu sekarang posisinya di 33 derajat Celcius. Nah, oke. Dan untuk fitur yang lainnya, yaitu power supply ini bisa juga dipakai untuk MBR ya teman-teman. Ini bisa dipakai untuk mencari korslet di elektronik ya yang kita kerjakan, atau bisa juga bahasa gaulnya itu short killer ya. Ini bisa dipakai MBR ya teman-teman. Dan MBR-nya sangat lumayan powerful ya, karena arusnya itu gede ya, 2 sampai 24 ampere. Jadi sangat bagus sekali untuk mencari apa itu namanya, korsleting di elektronik atau di servisan kita yang mengalami korslet. Kita bisa atur untuk voltasenya di sini, tapi saya sarankan untuk voltasenya yaitu di bawah 5 volt ya kalau untuk MBR, karena yang kita cari itu adalah ampernya yang gede, voltasenya kecil ya. Dan yang unik dari power supply ini, apabila kita pakai untuk MBR, itu bisa dihidupkan dan dimatikan ya. Jadi kayak ini apa, kayak lato-lato gitu ya, kayak MBR lato-lato. Jadi kita bisa mematikan on off ini, matikan hidupkan, matikan hidupkan. Perlu diketahui juga ini adalah step down ya yang aslinya. Ini adalah power supply rakitan, karena ini terpisah dengan casingnya, dengan yang lainnya di dalam itu saya rakit sendiri. Jadi power supply ini hanya dijual step downnya saja. Untuk case-nya, untuk satu dayanya itu terpisah ya. Jadi kita harus beli mandiri, beli sendiri maksudnya. Oke, teman-teman yang saya cintai, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.